Perkenalkan, nama saya Agustina Situmorang dari kelas kebidanan A-sore dengan NIM 2400010282. Di sini saya akan melakukan praktek sebagai tugas akhir mata kuliah pengantar asuhan kebidanan, yaitu praktek head tutu dan juga ANJ. Sebelum melakukan pemeriksaan head tutu dan ANJ, kita harus melakukan 3S, yaitu senyum, salam, dan sapa. Dan sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu kita harus meminta izin kepada pasiennya apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan head tutu dan juga ANJ pada ibu hamil. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan head tutu, pertama-tama kita harus mengukur tinggi badan ibu dan juga berat badannya. Setelah kita melakukan pengukuran itu, kemudian kita melakukan pemeriksa PTV atau tanda-tanda vital. Yang pertama, kita mengecek suhu pada ibu menggunakan termometer. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, kita meminta izin kepada ibu terlebih dahulu. Izin ya ibu, di sini saya ingin memeriksa suhu tubuhnya. Udah lagi? Suhu tubuh ibu 36, nah itu termasuk normal ya ibu. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan suhu, kita mengecek nadi pada ibu. Oke, selanjutnya setelah kita mengecek nadi, kemudian kita mengecek pernapasan pada ibu hamil selama 1 menit. Oke, selanjutnya kita memeriksa tekanan darah pada ibu. Udah. Ya. Oke, tensi pada ibu itu 120/70, itu termasuk normal ya ibu. Kita melakukan pemeriksaan PTV, selanjutnya kita mengukur lila ibu. Ukuran lilanya itu 26, nah itu termasuk normal. Jika lilanya di bawah 23, kita harus mengedukasi ibu untuk makan makanan yang bergizi, dan jika lilanya di bawah 23, maka ibu bisa mengalami kekurangan gizi kronis. Nah, setelah sudah mengukur lila dan juga mengukur PTV, kita lanjut ke pemeriksaan. Yang pertama dari kepala. Nah, di kepala ini kita melihat bagaimana apakah rambut ibu berminyak atau tidak, apakah ada kutu ataupun ada ketombe. Nah, apakah rambut ibu bercabang atau tidak. Nah, setelah dari kepala, kita lanjut ke mata ibu. Kita melihat pertama itu kita melihat respon mata pada ibu dengan menggunakan penlight. Nah, kita menggunakan penlight untuk mengecek respon mata pada ibu. Nah, jika responnya cepat, berarti tidak ada masalah pada mata ibu. Nah, setelah kita mengecek respon matanya, kita melihat apakah matanya ini simetris atau tidak, apakah konjungtiva berwarna putih atau tidak, dan skleranya. Nah, setelah kita memeriksa bagian mata, kita lanjut ke hidungnya. Nah, kita lihat kebersihan hidungnya, kemudian kita lihat apakah hidungnya simetris atau tidak, apakah di hidungnya ada polip ataupun ada sinus. Nah, setelah dari hidung, kita lanjut ke mulut. Nah, kita lihat di mulut ini pada bagian giginya, apakah ada lubang pada giginya, apakah ada sariawan, apakah ada
karang gigi, dan kita lihat apakah bentuk bibir ibu sumbing atau tidak. Nah, setelah kita dari mulut, kita lanjut ke telinga ibu. Pertama kita lihat telinga ibu, sisi kiri dan kanan apakah simetris atau tidak. Nah, kita lihat juga kebersihan pada bagian dalam dan bagian luar ibu. Kita lihat apakah ada kelainan pada bentuk daun telinga ibu. Nah, setelah dari telinga kita lanjut ke leher. Kita memeriksa bagian leher ini apakah ada kelenjar tiroid atau kelenjar getah bening. Setelah kita dari leher, kita ke aksila atau sering disebut ketiak ibu. Nah, kita periksa apakah ada benjolan pada ketiak ibu. Jika benjolannya lunak, maka itu adalah tumor jinak, dan jika benjolannya itu kasar maka itu adalah tumor ganas. Katkan dulu. Aksila kita lanjut pemeriksa payudara ibu. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan payudara, kita minta izin untuk membuka baju ibu. Izin ya ibu, sini saya akan memeriksa payudara ibu. Nah, di sini kita lihat ada atau tidak kelainan pada payudara kiri dan kanan, simetris atau tidaknya. Kemudian kita memeriksa apakah ada benjolan pada payudara ibu. Nah, jika tidak ada benjolan berarti tidak ada tumor pada payudara ibu. Kemudian kita lihat kebersihan payudara ibu, terutama di bagian areolanya ini. Apakah areolanya ada jamur atau bersih atau tidaknya. Nah, kemudian kita memeriksa putingnya, apakah putingnya menonjol atau tidak. Jika payudara ibu kotor, kita menyarankan ibu untuk membersihkan dengan menggunakan baby oil setiap 2 kali seminggu. Setelah melakukan pemeriksaan payudara, kita lanjutnya pemeriksaan ANC yang dimulai dari level 1. Nah, ibu disarankan untuk menekuk kakinya terlebih dahulu selama pemeriksaan level. Nah, setelah kakinya ditekuk, barulah kita melakukan pemeriksaan leopard yang pertama. Leopard 1 itu memeriksa tinggi fundus ibu, mulai dari fundus uterus sampai ke simplicis. Kita izin dulu kepada ibunya. Izin ya bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan leopard 1 untuk mengukur panjang fundus ibu agar mengetahui berat badan janin dan usia kehamilan ibu. Izin ya ibu. Nah, untuk mengukur tinggi fundusnya kita menggunakan meteran. Setelah selesai melakukan pemeriksaan leopard 1, lanjut ke pemeriksaan leopard 2. Leopard 2 ini untuk menentukan buka dan puki, kemudian untuk menentukan apakah posisi janin suksang melintang, kemudian kita memeriksa apakah ekstremitasnya lengkap atau tidak. Kemudian leopard yang ketiga ini untuk melihat apakah kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, cara kita mengetahuinya itu kita memeriksanya di bagian simplicis ibu. Nah, jika kita merasakan ada berbentuk bulat dan melenting, artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Nah, setelah kita memeriksa leopard 3, kita lanjut ke leopard 4. Leopard 4 ini adalah melihat kebersihan pada pubis ibu. Kita lihat pubis ibu. Izin ya ibu, saya sini akan memeriksa pubisnya terlebih dahulu. Nah, kita melihat pubisnya apakah ada jamur atau tidak. Kita melihat labia mayora dan labia minora pada ibu hamil, apakah terdapat jengger ayam. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan leopard 4, kita harus mengedukasi ibu untuk menjaga personal hygiene supaya
supaya ibu terhindar dari penyakit seperti kanker pada rahim. Nah, setelah kita melakukan leopard keempat, kita memeriksa anus ibu. Kita periksa anusnya, apakah ibu mempunyai riwayat penyakit ambeien. Nah, jika ibu memiliki ambeien, maka ibu harus melakukan pemeriksaan lanjutan untuk persalinan nantinya. Coba kakak. Nah, jika ada refleks pada patella ibu berarti hasilnya positif. Jika ada refleks pada patella ibu berarti hasilnya positif, dan jika tidak ada refleks maka hasilnya negatif. Pemeriksaan selanjutnya adalah melihat apakah ada ödem atau pembengkakan pada kaki ibu hamil. Nah, kita periksa, kemudian kita tekan bagian kakinya. Jika yang kita tekan kulitnya tidak cepat untuk kembali, maka ibu mengalami ödem. Jika ibu ada mengalami ödem, maka kita menyarankan ibu untuk mengurangi mengkonsumsi garam.